Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jana dengan NIM 24030264450. Pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan dosennya Joko Risanto. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, Ilmu Komputer, dan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah studi kasus mengenai pengaduan sampah berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam melaporkan penumpukan sampah secara lebih cepat, mudah, dan struktur. Untuk pembuatan user interface atau UI pada sistem accumulation tracking app ini, saya menggunakan toolsnya berupa Figma. Sekian pembukaan dari saya. Selamat menyaksikan video berikutnya. Kita akan membuat sebuah user interface atau UI pada sistem accumulation tracking app. Dan di sini kita akan membuat bagian login terlebih dahulu. Tampilan untuk loginnya kita berikan nama itu untuk masuk. Saya menggunakan frame-nya ini yaitu frame desktop dengan ukuran 1440 dikali 1240. Untuk pewarnaan awalnya saya akan menggunakan warna putih seperti ini, dan saya akan menggunakan campuran warna hijau karena ini berhubungan dengan lingkungan. Pada langkah pertama kita akan mengambil rectangle, lalu kita tarik ke sini, dan pada rectangle ini kita berikan warna hijau yang cukup tua. Dan setelah itu saya akan menggunakan Iconify untuk membuat sebuah logo sistemnya. Dan telah jadi icon untuk sistem kita, dan kita buat di sini untuk nama sistemnya menggunakan teks. Di sini kita ambil bagian teks. Setelah itu kita akan membuat bagian untuk daftarnya menggunakan rectangle dengan warna hijau, akan tetapi dia akan memiliki sebuah efek garis. Pada efek garisnya ini saya buat ukurannya itu 3 dan diberikan warna putih. Untuk garisnya dipilih yang di sini ya, warna putih. Selanjutnya saya akan beri dia radius di persegi daftarnya agar tampilannya itu lebih mulus, tidak terlalu kaku. Saya berikan 7 aja radiusnya, atau 9 ya. Setelah itu kita berikan teks di dalamnya yaitu daftar. Kita dapat membuat sebuah tampilan teks untuk welcome pada user saat membuka website tersebut. Kita berikan tulisan di sini. Setelah itu kita berikan kata-kata pelengkapnya lagi agar tidak tampak kosong di bawah ini. Agar terlihat menarik, saya akan memberikan sebuah objek berupa gambar untuk menjadi ciri khas dari website ini agar terlihat menarik. Jadi kita akan mengambil ini, action, lalu pilih Iconify untuk mengambil elemen-elemen yang ingin teman-teman buat. Pertama, saya akan mengambil kata trash atau sampah. Lalu yang kedua saya ingin mengambil kata grass atau rumput. Mengambil kata sampah atau sampah plastik.
Dan setelah itu kita akan menggabungkan ketiga itemnya menjadi satu elemen. Dan saat kita gabungkan jadilah seperti ini. Ini merupakan elemen yang kita dapat dari Iconify. Selanjutnya kita akan mengambil rectangle lagi untuk bagian form pengisian loginnya. Lalu saat kita sudah berikan warna pada shape ini, kita akan mengisi dengan kata di atasnya itu berupa selamat datang. Di bagian bawah selamat datang ini saya akan berikan sebuah teks berupa masukan untuk melanjutkan akun Anda. Jadi kita akan buat teks lagi. Setelah itu kita akan beri shape rectangle baru di dalamnya untuk pengisian akunnya. Saya akan berikan email untuk di bawahnya, masukkan password, lalu di bawahnya nanti kita berikan shape lagi untuk kata masuk. Ini kan ada tulisan masuk. Lebih mudah saya akan berikan pilihan masuk dengan menggunakan Google. Jadi di sini saya akan mengambil elemen Google. Dan inilah hasil bagian dari tampilan untuk bagian loginnya. Di sini banyak menggunakan Iconify dan juga shape rectangle pada pembuatannya. Selanjutnya kita akan membuat tampilan untuk bagian daftar. Tak jauh beda dengan tampilan untuk login. Untuk bagian masuk ini hanya bedanya untuk pengisian formnya lebih panjang, dapat berisikan nama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Jadi saya akan membuat form untuk bagian daftar. Untuk bagian daftar ini saya akan menggunakan icon berupa profil untuk namanya dan mengambil message untuk bagian email. Selanjutnya saya akan menggunakan kata telepon, lalu saya akan menggunakan hide untuk bagian password. Dan setelah itu kita akan lanjut melakukan pembuatan form pada bagian daftarnya ini menggunakan icon-icon yang ada di sini. Dan telah jadilah form untuk bagian daftar. Di sini ada kata buat akun baru dan juga ini menggunakan shape serta weight-nya, dan ini merupakan icon-icon yang sebelumnya kita cari di Iconify. Setelah itu kita akan lanjut dalam membuat sebuah tampilan beranda atau home-nya. Untuk pada tampilan beranda ini saya akan menggunakan rectangle terlebih dahulu. Saya ingin membuat tampilan ada muncul pilihan di sampingnya. Di sini menggunakan warna hijau. Yang ingin saya gunakan di sini yaitu pertama beranda atau home, terus yang kedua itu titik sampah. Saya akan mengambil ikonnya berupa maps, kasih titik sampah yang
Lalu saya akan mencari icon report atau laporan. Saya akan mengambil ini. Dan selanjutnya saya akan mencari elemen untuk bagian poin menggunakan ini. Dan setelah itu kita akan letak pada sisi di sampingnya. Dan ini bentuk bagian tampilan samping berandanya. Ada home yang kita cari tadi dan titik sampai yang kita cari untuk bagian laporan dan reportnya. Di sini saya letakkan icon ciri khas untuk websitenya agar tidak tampak kosong. Selanjutnya kita akan mengisi bagian yang di sebelah sini. Pertama saya akan menggunakan rectangle kembali. Lalu saya juga akan membuat tampilan untuk bagian profilnya menggunakan lingkaran. Dan inilah tampilan untuk bagian berandanya. Saya berikan sebuah kata-kata yang seperti di awal agar tidak tampak kosong, dan juga elemen ini dan bagian profile serta notifikasi dan kata-kata selamat datang, dan bagian laporan titik serta lihat peta. Dan selanjutnya karena ini bagiannya kosong, kita berikan juga untuk pelaporannya ya. Kita akan menggunakan shape seperti biasa, yaitu rectangle. Jadi seperti ini tampilan yang ingin saya buat. Ada bagian kata-kata selamat datang, untuk laporan titik sampai peta, bagian laporan saya, dan laporan diterimanya dan laporan ditolak. Lalu kita berikan tag di sini. Inilah hasil bagian yang ingin saya buat untuk bagian laporan titik sampah. Saat di bagian beranda itu kan ada laporan titik sampah. Jadi di sini ada bagian untuk isi lokasi, upload foto berupa deskripsi juga. Dan di sini saya larat letakannya. Untuk yang hijau ini saya letakkan tetap di bagian beranda karena sebelumnya laporan titik ini ada di tempat beranda kan. Nanti kita akan buat bagian yang titik sampah ini, sedangkan ini untuk pengisian laporannya. Untuk mengetahui di mana titik-titik lokasi sampah yang berbahaya, yang sedang, dan tidak, di bagian titik sampah ini kita akan masukkan gambar serta elemen iconify juga berupa point to maps. Lalu itu kita berikan shape-nya. Saya letakkan gambar di sini untuk petanya. Nah, jadi seperti ini. Untuk bagian titik sampah itu dapat ada gambar sebuah peta dan juga ada iconify yang berwarna merah, oranye, dan juga hijau. Untuk mengetahui status dari titik sampah itu dapat dilihat dari sini. Selanjutnya kita akan buat bagian laporan saya. Nggak jauh beda dari yang sebelumnya. Untuk bagian laporan saya itu kita letakkan dulu shape warna hijau ke laporan saya, dan kita akan membuat berisikan sebuah informasi mengenai laporan yang udah kita riwayat laporan yang sudah kita kirim dari user sebagai user gitu. Jadi riwayat laporan tersebut dapat user lihat di bagian laporan saya ini. Dalam shape ini saya akan berikan sebuah gambar berupa foto bukti dari user yang mengirimkan sebuah laporan, juga keterangan dari usernya itu, dan serta nanti di ujung sini mau diberikan juga sebuah shape yang berisikan statusnya yang diproses berwarna biru, sedangkan yang sudah selesai itu berwarna hijau. Jadi saya akan mengerjakan ini terlebih dahulu. Jadi seperti inilah bagian tampilan untuk laporan saya.
pada user. Jadi di sini ada sebuah foto penumpukan sampah yang dikirimkan user dan juga sebuah keterangannya, dan juga ada status di sampingnya ini, sehingga dapat mudah dimengerti untuk saat digunakan usernya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembuatan tampilan read word atau poinnya. Untuk di bagian poin atau read word ini sebenarnya mau buat cukup sederhana saja, hanya berisikan di sini untuk shape bagian berapa banyak poinnya, dan di bawah pilihan penukaran untuk poinnya atau read word yang dapat diambil usernya. Yang pertama mungkin saya akan mengambil icon piala untuk read word dan juga icon-icon lainnya yang dapat digunakan di dalam sini. Dan berikut seperti inilah bagian pada tampilan untuk read word atau poin saya. Di sini ada total poinnya yang seperti saya bilang sebelumnya, dan juga ada tukar poin untuk read word atau hadiah yang dapat diambil oleh usernya. Dan seperti inilah hasil tampilan sistemnya yang paling akhir. Maka ini semua hasil dari tampilan untuk sistem yang telah saya buat. Ada login, ada daftar untuk masuk, ada bagian beranda. Untuk profile cuman hanya memberikan shape aja untuk logout, dan notifikasi hanya memberikan shape kecil di sini, dan ada laporan titik sampah. Notifikasi laporan hanya ada tulisan muncul seperti ini saat ditekan, lalu titik sampah itu yang kita buat sebelumnya di laporan saya serta poinnya. Jadi inilah semua tampilan interface pada sistem accumulation tracking app. Baiklah, sekian dari demonstrasi user interface atau UI pada sistem accumulation tracking app. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.